Resmi, Simone Inzaghi perpanjang kontrak di Inter Milan hingga 2026. Simone Inzaghi telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan hingga Juni 2026. Nerazzurri telah mengumumkan kesepakatan baru untuk pelatih berusia 48 tahun itu dalam pengumuman resmi di situs web resmi klub. FC Internazionale Milano dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi. Dengan kesepakatan baru ini, sang pelatih akan memimpin Nerazzurri hingga tahun 2026. Demikian pernyataan Inter. Inzaghi baru saja memasuki penghujung musim ketiganya membela Inter Milan. Sang pelatih bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio pada musim panas 2021. Inzaghi telah membangun reputasi yang mengesankan di sepak bola Italia selama 5 musim sebagai pelatih Biancocelesti. Namun Inter bukan hanya sekadar langkah maju bagi Inzaghi, ia juga menghadapi tugas berat untuk menggantikan Antonio Conte. Pada musim panas 2021, Inter menjual pemain top seperti Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku dengan biaya transfer yang sangat signifikan. Dan Nerazzurri tidak dapat melakukan investasi kembali secara signifikan karena pengeluaran yang terbatas ketat. Meski harus bekerja di tengah keterbatasan keuangan, Inzaghi telah membimbing Inter meraih trofi setiap musim. Di bawah asuhan Inzaghi, Nerazzurri telah memenangkan Coppa Italia 2 kali dan Supercoppa Italiana 3 kali. Dan musim lalu, Inzaghi membawa Inter meraih gelar juara Serie A yang ke-20 dalam sejarah klub. Dan yang pertama bagi Inzaghi sebagai pelatih. Sedangkan musim sebelumnya Inter mencapai final Liga Champions. Sebagai pengakuan atas kerja keras sang pelatih, Inter pun memberikan perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun kepada Inzaghi, tidak seperti sebelumnya yang hanya 1 tahun. Inzaghi kini telah resmi terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026. Pavard pertimbangkan pensiun dini dari timnas Prancis. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas Prancis setelah kampanye yang mengecewakan di Euro 2024. Di usianya yang ke-28, Pavard masih tergolong muda. Namun, ia tak lagi menjadi pilar di timnas Prancis. Seperti diketahui, Pavard adalah salah satu tokoh kunci bagi timnas Prancis asuhan Didier Deschamps saat menjuarai Piala Dunia 2018. Dia juga berperan penting bagi Les Bleus di Piala Dunia Qatar 2022. Namun, bek serbaguna itu tidak diberi kesempatan tampil sama sekali di Euro 2024. Pelatih Deschamps lebih mengandalkan Jules Koundé di posisi bek kanan, sedangkan Dayot Upamecano dan William Saliba bermain di jantung pertahanan. Jadi, menurut L'Équipe via Fcenter 1908, Pavard kini mempertimbangkan untuk pensiun dini di level internasional. Dia akan meluangkan waktu beberapa minggu ke depan untuk merenungkan masalah tersebut saat berlibur, sebelum bergabung dengan kamp pramusim Inter. Laporan tersebut menambahkan bahwa bintang Nerazzurri itu juga kehilangan teman-teman terdekatnya di timnas, seperti Hugo Lloris dan Olivier Giroud. Ini bisa menjadi motif tambahan untuk mempertimbangkan mengakhiri karir internasionalnya. Pavard telah membela timnas senior Prancis sebanyak 54 pertandingan, dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist. Sang bek bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, dan ia tak butuh waktu lama mengukuhkan dirinya sebagai pilar di lini pertahanan Inter dalam skema 3 bek. Resmi Vasilij Džižić sebagai pemain Juventus. Vasilij Džižić asal Montenegro yang berusia 18 tahun resmi menjadi pemain Juventus. Dia telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dan akan terlibat dengan tim utama dan Next Gen, musim demi musim, meski mungkin lebih tepat dikatakan bulan demi bulan, ia selalu berprestasi dini, melakukan debut seniornya di usia muda. Dia melakukan debut profesional seniornya pada April 2022 untuk Budućnost Podgorica, tidak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol, sehingga menjadi pencetak gol termuda kedua sepanjang masa di divisi teratas Montenegro. Džižić menjuarai divisi teratas Montenegro pada musim 2022-2023. Berperan penting dalam kesuksesan timnya dengan mencatatkan 23 penampilan dan mencetak 3 gol. Dia memainkan 42 pertandingan musim lalu di semua kompetisi, menyumbang 8 gol dan 4 assist. Vasilij juga melakukan debutnya di Eropa bersama Budućnost Podgorica musim lalu, mencatatkan 4 penampilan, 2 diantaranya di Liga Champions dan 2 lainnya di Liga Conference. Dia mencetak gol dan memberikan assist meski hanya bermain 86 menit di Conference League. Perkembangannya yang pesat memberikannya kesempatan untuk mewakili tim nasional Montenegro U21, yang mana ia telah mencetak gol pertamanya melalui tim muda dari U15 hingga U19. Sekarang dia telah membuat langkah maju yang signifikan dalam karir mudanya. Sebuah langkah yang akan membuatnya mengenakan pakaian hitam dan putih.
Marseille terus menekan Inter untuk melepas Valentin Charbonny. Valentin Charbonny diketahui menjadi target prioritas transfer Olympique Marseille, namun Simone Inzaghi menegaskan gelandang kreatif itu adalah masa depan Inter dan akan bertahan dalam konferensi pembuka musim 2024-25. Bakat tersebut baru berusia 19 tahun pada bulan Maret kemarin dan tampil mengesankan selama masa pinjaman di Monza musim lalu, yang membuatnya mendapatkan tempat di skuad Argentina untuk Copa America. Dia mencetak 2 gol dengan 4 assist dalam 32 pertandingan untuk Monza. Membantu mereka finish dengan nyaman di papan tengah klasemen, West Ham United melakukan pendekatan pada bulan Januari, tetapi musim panas ini Olympique Marseille asuhan Roberto De Zerbi berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangannya, namun Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers hari ini bahwa Charbonny akan bertahan di klub, dan mengatakan hal tersebut berkali-kali dalam konferensi pers. Tawaran Al-Ittihad tidak pernah dikesampingkan Marko Arnautovic. Tawaran dari klub Liga Pro Saudi Al-Ittihad terbukti terlalu menarik untuk ditolak oleh Marko Arnautovic. Pemain asal Austria ini bergabung kembali dengan Nerazzurri untuk periode kedua musim panas lalu, menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Musim lalu, pemain berusia 35 tahun ini mengalami beberapa kali cedera dan tidak selalu dalam kondisi terbaik secara fisik. Hal ini berdampak pada penampilannya di lapangan yang agak mengecewakan. Mantan striker West Ham dan Bologna ini berperan sebagai pelapis duet penyerang Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dia tidak pernah benar-benar mengancam untuk menjadikan dirinya sebagai titik awal. Dan dengan bergabungnya Mehdi Taremi ke tim Simone Inzaghi, Arnautovic kemungkinan akan semakin terpuruk dalam urutan kekuasaan pelatih. Jadi menurut Gazzetta dello Sport, sang penyerang bisa saja tergiur dengan pinangan dari Al-Ittihad. Manajemen Nerazzurri juga mungkin mendukung langkah tersebut. Kepergian pemain Austria itu akan memberi mereka ruang kosong di skuad dan gaji. Ini bisa membuka jalan bagi pendatang baru di musim panas ini di mana Albert Gudmundsson telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter jika Arnautovic pergi. Bursa transfer Saudi Pro League akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2024. Pergerakan di bursa transfer pemain dalam beberapa hari belakangan ini membuat nama Indonesia semakin menyala di Liga Italia, seiring dengan kabar Martin Paes sudah mencapai kesepakatan dengan Empoli. Kiper top Pepe Reina juga diberitakan bakal bergabung dengan Como. Paes sudah menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, dia masih terkendala membela timnas Indonesia dengan proses perpindahan federasi masih digodok di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Paes dikabarkan pakar bursa transfer Italia, Fabrizio Romano, sudah mencapai kesepakatan personal dengan Empoli, namun, Empoli masih harus mencapai kata sepakat dengan klub Paes saat ini, FC Dallas. Empoli menawarkan peminjaman selama semusim plus kewajiban pembelian di akhir kompetisi 2024-2025. Di lain pihak, FC Dallas menginginkan transfer permanen, sementara itu, klub Liga Italia milik orang Indonesia, Como, diberitakan bakal merekrut Reina. Kiper top asal Spanyol itu berstatus agen bebas setelah kontraknya di Villarreal habis. Pepe Reina jelas bukan nama sembarangan, dia pernah memperkuat sederet klub top dari Barcelona, Liverpool, Napoli, Bayern Munchen, sampai AC Milan. Pengalamannya bermain di Liga Italia bersama Napoli dan AC Milan serta statusnya yang free agent membuat kiper 41 tahun ini sangat cocok dengan kriteria Como. Sebagai klub promosi, Como memang ingin fokus pada pemain-pemain berpengalaman berharga murah di bursa transfer musim panas ini, seperti dikutip dari Sky Sports. Bukan hanya Reina, satu ex-pemain Villarreal juga akan bergabung dengan Como. Dia adalah bek Alberto Moreno, yang juga syarat pengalaman dengan pernah membela Sevilla dan Liverpool. Sepak terjang Como di bursa transfer musim panas ini sudah masuk kategori jor-joran. Klub yang dimiliki grup Jarum itu sangat aktif mendatangkan pemain baru. Sebelum ini, Ilariani sudah resmi menggaet striker Andrea Belotti dari Roma dan bek Alberto Docena dari Cagliari. Dalam waktu dekat, Como bahkan dirumorkan bakal meresmikan transfer Rafael Varane.